dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah di pesantren? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdalan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program yang setiap hari Selasa sore pukul 4 kita adakan di sini bernama Live Interaktif Tarbiyah Islam. Dan alhamdulillah Al-Ustadz yang mengampu atau yang mengasuh program ini sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah, dan Ustadz ini tidak di Jakarta, nanti kita akan ketahui insya Allah. Kemudian bagi mereka yang tergabung dalam radio, Ikatan Radio Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yaitu ARTVISI, selamat datang di program Live Interaktif Tarbiyah Islam. Dan untuk menghubungi Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala di 021 212 32333. Ini dia nomornya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kita sapa Ustadznya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Ustadz. Ahlan ya Ustadz, alhamdulillah, barakallahu fikum. Gimana kabar antum di Temanggung? Alhamdulillah baik-baik Mas Ponggi. Masya Allah. Gimana antum? Alhamdulillah kami di sini baik-baik saja. Bagaimana kabar Mahat menawar Quran? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita doa dari antum semuanya. Oh ya amin, Allahumma amin. Juga doa dari pemirsa ya yang menyaksikan Fatwa TV. Dan Ustadz Nafi Zainuddin ini adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Ustadz di sini posisinya di Kota Temanggung, Jawa Tengah ya Ustadz ya. Di Jawa Tengah, di tepatnya di Pondok Menara Quran ya Ustadz ya. Betul ya Ustadz ya? Menara Al-Quran. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, kami sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang setia dan masih mau menyediakan waktunya untuk kami ganggu dengan pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Alhamdulillah. Dan ini pertanyaan masuk cukup bervariasi dan banyak di sini. Alhamdulillah yang khusus bertemakan untuk di acara antum ini. Dan bolehkah kami diberi nasihat Ustadz di awal pertemuan ini? Nasihat yang umum yang dirasakan urgent bagi siswa-siswa Indonesia ini baru saja merayakan hari kemerdekaan. Semangatnya harusnya tetap berapi-api misalnya. Barakallahu fikum Ustaz. Untuk waktu dan kesempatannya kami sediakan untuk antum. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka niscaya aku akan menambahkan, dan apabila kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Betapa banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada para pendahulu kita, dan kenikmatan-kenikmatan yang baik bersifat jasmani ataupun kenikmatan karena kita terbebas dari kungkungan penderitaan yang sifatnya rohani. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alam bebas untuk beribadah kepadanya. Beribadah dengan Islam, beribadah menjadi seorang Muslim, dan ini pantas untuk kita syukuri dan kita jaga. Di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga ketaatan kepadanya. Ya. Menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk bisa menjaga dengan baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu ad-din, menuntut ilmu agama. Alhamdulillah pendidikan di negara kita adalah pendidikan yang bisa diselenggarakan oleh swasta selain pendidikan yang telah diperhatikan oleh pemerintah, dan ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama untuk mensyukuri nikmat ini, mengisi hari-hari
ke depan dengan penuh ilmu, dengan mempelajari apa yang telah diajarkan oleh sebaik-baik manusia kepada sebaik-baik generasi, yaitu para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Marilah kita kembali kepada ilmu syar'i, marilah kita jaga ibadah kita, jaga syukur kita dengan mempelajari ilmu syar'i. Demikian Mas Pongki, barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga pemirsa Fatwa TV dapat mengambil ibrat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi Zainuddin. Barakallahu fikum Ustadz, alhamdulillah atas nasihat antum. Ustadz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama ya Ustadz? Nah, bismillah ta'ala. Bismillah. Baik Ustadz, pertanyaannya seperti ini, ada pertanyaan seorang ibu yang agak kebingungan antara sunnah menikahkan anaknya dan menjadi pendidik bagi anaknya. Ini begini pertanyaan dari Ummu Muhammad di Sulawesi Selatan, Makassar. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nafi, saya punya anak perempuan Ustadz yang sudah layak menikah. Pernah ada yang mau melamar, diterima. Kami akan diterima kalau bersedia tidak membawanya pergi anak saya ini sampai 3 tahun. Begitu sampai 3 tahun. Dikarenakan di rumah cuman ada saya berdua. Ada adiknya tapi masih di pondok. 3 tahun baru selesai insya Allah katanya begitu. Ada juga kakaknya yang sudah menikah, tapi beda rumah. Kemudian anak saya ini yang saya pertahankan untuk saya syaratkan untuk jika ada yang menikahi. Terus kemudian sedangkan yang mengasuh rumah Quran Tahfiz dalam kurung full day ini, kalau anaknya dibawa pergi belum ada gitu penggantinya. Gitu. Mengingat RG ini baru kami buka 1 tahun ini dan masih kami rintis. Berdosakah ya Ustadz kalau saya mensyaratkan seperti ini bagi calon suaminya gitu. Barakallahu fikum, mohon nasihatnya. Alhamdulillahi wahdahu wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Pernikahan adalah akad, ya, hakikatnya ya antara seorang laki dengan seorang perempuan, ya, yaitu sebuah ya kesepakatan di antara mereka, ya, maka kita mengenal dengan akad nikah. Ya. Maka di dalam akad nikah mungkin akan dilakukan permintaan-permintaan tertentu atau syarat-syarat tertentu. Ya. Selama syarat-syarat tersebut bukanlah syarat-syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka wallahu ta'ala alam adalah termasuk syarat-syarat yang dibolehkan. Ya. Karena Nabi SAW menjelaskan, inna ahaqqas syurut an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Ya. Karena sesungguhnya ya, syarat-syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan halalnya kehormatan seorang wanita. Ya. Jadi selama mempelai lelaki menyetujui syarat-syarat tersebut, ya, dan syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan syar'i, ya, tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal, sebagaimana syarat untuk tetap tinggal ya berapa tahun, ya, disebutkan tadi 3 tahun, maka itu termasuk syarat yang dibolehkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barakah terhadap keinginan yang mulia, keinginan untuk menjaga kehormatan dan perkara-perkara maslahat syar'i yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah begitu ya Ustadz ya, barakallahu fikum Ustadz. Jadi masih diperbolehkan ya, yang penting tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, begitu Ustadz ya. Nah, alhamdulillah begitu. Tuh bagi Ummu Muhammad yang bertanya, semoga bisa dipahami ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi begitu. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari hamba Allah di Depok, Jawa Barat, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Bismillah, apakah mendaftar SBMPTN, perguruan tinggi ya ini ya, untuk mendaftar sekolah yang dimana jika kita ingin mengikuti tes masuk sekolah, ada uang pendaftarannya Ustadz, agar bisa ikut ujian masuk sekolah tersebut.
biiznillah jika kita lolos tes, maka kita masuk sekolah tersebut. Tidak masalah. Tapi jika tidak lolos, maka uang pendaftaran di awal masuk ke tabungan sekolah tersebut. Apakah ini termasuk judi ya Ustadz? Begini. Barakallahu fikum, mohon nasihatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin. Ya. Secara umum uang pendaftaran adalah boleh-boleh saja karena ini juga termasuk akad, wallahu taala alam, meskipun ini pertanyaan berkaitan dengan pendidikan, tapi sesungguhnya kaitannya dengan uqud maliyah ya. Dan akad ini adalah akad yang apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak ya, baik pihak yang mau mendaftar ya ataupun pihak yang membuka pendaftaran, maka ya itu adalah merupakan akad yang mulzamun ya, lil janibain, yani akad yang kemudian terikat dengan akad tersebut dua pihak yang sudah bersepakat ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad di antara kalian. Jadi uang pendaftaran adalah termasuk yang dibolehkan apabila pihak yang mendaftar memang meridhai, berarti dia telah ridha terhadap akad tersebut ya. Meskipun di sini saya sebutkan ya, uang pendaftaran kan biasanya kaitannya dengan formulir, kaitannya dengan pelayanan ketika pendaftaran atau hal-hal yang tidak jauh dari pendaftaran ya. Adapun yang disebutkan kasusnya kaitannya dengan mendaftar di perguruan tinggi, proses untuk itu pada saat-saat ini saya tidak begitu mengikuti ya. Bisa jadi mungkin ada yang uang pendaftarannya tidak masuk akal dan seterusnya, wallahu taala alam. Tentu kaum muslimin juga diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang mendolimi saudaranya sesama muslim, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum, seperti ya. Jangan sampai kita menzalimi sesama muslim. Barakallahu fikum Ustaz atas niatnya, atas peringatannya untuk kita dapat berhati-hati. Barakallahu fikum. Bagi yang bertanya, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nafi begitu ya. Ini berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Fulanah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ustadz. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, mohon penjelasannya Ustadz tentang dosa dosa-dosa apa saja yang berpotensi dilakukan oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Saya miris sekali dengan kebiasaan yang menurut saya salah, di mana guru itu menukar nilai rapot siswa untuk kepentingan SNMPTN saat mereka duduk di kelas 12 begitu. Agar banyak yang lulus di sekolahnya atau SNMPTN tersebut, maka nilai raportnya sejak semester 1 sampai 5 udah diubah dengan cara dinaikkan begitu Ustadz, didongkrak gitu. Jika ada nilai raport yang tidak tuntas KBM-nya, maka akan dituntaskan. Nah, bahkan ditukar menjadi angka 8 dan 9 di raport. Nah, mohon nasihatnya bagi kami dan para guru. Barakallahu fikum ya Ustadz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wahdahu nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin nalqah. Terhadap pertanyaan yang diangkat oleh ukhti fillah dalam masalah ini, yang pertama kaitannya dengan dosa-dosa apa saja yang mungkin dilakukan oleh seorang guru. Ya. Kaitannya dengan masalah ini, memang seorang guru sesungguhnya dia telah berada di dalam sebuah pekerjaan yang mulia. Ya. Sebab hakikatnya dia sedang meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang memberikan
ilmu pengetahuan ataupun ilmu yang berkaitan dengan akhlak, ilmu yang berkaitan dengan manfaat dunia dan akhirat. Maka dalam aktivitas kesehariannya sesungguhnya dia berada di dalam amal-amal yang sangat mulia. Oleh karenanya kita sebagai seorang pendidik sesungguhnya berada di dalam kepentingan yang tidak mudah, ya. Karenanya kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa melakukan hidayatu al-irsyad wal bayan, memberikan petunjuk ke arah yang baik-baik, tetapi hidayatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah yang hakikatnya akan memberikan petunjuk. Oleh karenanya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah, ya. Dan di antara hal yang membuat kita, ya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada memegang amanat ini sebaik-baiknya, ya. Amanat mendidik adalah merupakan amanat yang besar, ya. Di antaranya adalah amanat untuk memberikan kepada mereka ilmu berkaitan dengan akhlak, membentuk, membimbing mereka untuk benar-benar berakhlak mulia, ya. Nah, perbuatan ghish, ya, adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan akhlak yang mulia, ya. Curang adalah perbuatan yang tidak diridhoi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan ghish, yaitu curang, ya, menipu, maka dia bukan dari golongan kami, ya. Kalau dunia pendidikan tidak aman dari perkara-perkara ghish, maka bagaimana dengan dunia yang lainnya, ya. Dunia yang lainnya itu mengandalkan kepada dunia pendidikan. Oleh karenanya amanah dan menjauhi kecurangan adalah salah satu yang sangat penting dilakukan di dalam sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, ya, termasuk cara untuk masuk ke perguruan tinggi di dalam hal ini, ya. Kita memang sangat prihatin seperti yang dikatakan oleh penanya, khususnya di dalam masalah dunia pendidikan ini. Yang kedua kaitannya dengan teknis bisa lolos seleksi, ya, yang dimulai dengan pengiriman nilai-nilai, ya. Saya juga tidak hafal benar teknisnya, tetapi secara global saya fahami bahwasanya di antara teknis tersebut adalah dengan menyetorkan nilai yang tidak bisa dirubah kembali, ya. Nah, kaitannya dengan itu maka masing-masing sekolah, ya, akan menghadapi problem terutama kepada peserta didik yang nilainya kurang bagus. Kalau masalah GIS kita sudah mengetahui, akan tetapi saya ingin memberikan masukan bagaimana kita sebagai seorang pendidik memberikan kemudahan-kemudahan dan perhatian-perhatian yang lebih dalam proses pendidikan peserta didik. Sebagai contoh bahwa seorang peserta didik dia akan mendapatkan nilai dari beberapa penilaian yang dilakukan atau evaluasi. Misalnya adalah ulangan harian, ya. Misalnya adalah penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, kemudian remedial, kemudian penugasan untuk remedial dan seterusnya. Artinya kesempatan untuk memperbaiki nilai itu sangat banyak, ya, yang memang legal, ya, yang memang sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, ya. Memang guru di dalam hal ini membutuhkan kesabaran, ya. Bahwa anak berbeda-beda penerimaannya, ya. An-nasu ma'adin kama'adini az-zahab wal fiddah, ya. Manusia itu seperti layaknya tempat tambang, ya, seperti tambang emas dan tambang perak.
Salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan hadis ini adalah bahwasanya penerimaan anak itu terhadap kebaikan, ya, terhadap kebenaran itu berbeda-beda. Nah, oleh karenanya guru mesti sabar, mesti perhatian, ya. Kalau ternyata pada ulangan harian itu ternyata dia tidak mendapatkan nilai yang baik, ya, toh ada kesempatan untuk segera memperbaiki, ya. Dan guru seharusnya juga tidak mahal di dalam memberikan penilaian, dalam arti, ya, kalau dia harus memberikan soal, ya, pastikan bahwasanya dalam pengajaran anaknya sudah benar-benar mengerti, ya. Jangan sebenarnya peserta didik belum menguasai, daya serap mereka mungkin berbeda-beda dan belum menguasai materi, kemudian justru guru memberikan soal-soal yang sifatnya adalah menjatuhkan mereka, ya. Sebagian guru wallahu taala alam memberikan soal-soal yang memang susah, tidak mengikuti kaidah-kaidah pembuatan soal, ya. Karena soal secara kaidah ada soal yang mudah, ada soal yang sedang, ada soal yang susah. Akan tapi soal-soal yang mudah yang kaitannya dengan materi itu seharusnya mempunyai porsi yang memastikan bahwasanya anak-anak itu bisa lulus, ya, atau bisa mendapatkan nilai yang minimalnya cukup, ya. Dan cara-cara yang lain yang dilegalkan. Nah, inilah yang ingin saya berikan nasihatnya. Adapun kaitannya dengan gish, curang, tentu ini adalah perbuatan yang tidak baik yang harus dijauhi, dan lembaga-lembaga pendidikan harus menjadi contoh di dalam hal ini, ya. Tetapi di sisi lain seorang guru harus sabar, ya, di dalam mengajarkan, memastikan bahwasanya seorang peserta didik yang paling tidak paham pun bisa memahami apa yang disampaikan. Kemudian di dalam memberikan soal dan penilaian, hendaknya dia tidak menyulitkan atau memastikan bahwasanya mereka mendapatkan hak-hak mereka sehingga nilai-nilai mereka sangat terbantu. Wallahu taala. Masya Allah, seperti itu Ustaz, ya. Jadi ghish, ya, nggak boleh ya Ustaz, ya. Barakallahu, dosa ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Berikutnya ya Ustaz, pertanyaan dari Adi Putra Wibowo di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Semoga Allah senantiasa meneguhkan hati Ustaz dan kita semua di atas sunnah. Ya Ustaz, izin bertanya, bagaimana dan apa hukumnya melarang anak perempuan saya mengikuti kegiatan menari Ustaz untuk mengisi acara panggung yang diadakan di sekolah untuk acara tertentu. Nah, mengingat di sana juga sekaligus ada musik juga, nyanyian juga, dan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Jazakallahu khairan Ustadz, mohon nasihatnya. Nah, alhamdulillah wahdah, alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Pertanyaan dari saudara kita tentang kegiatan putrinya, ya, seni, ya. Ya, antum adalah orang yang paling berhak terhadap putri antum. Antum adalah orang yang lebih tahu tentang maslahat dan madarat buat putri antum. Ya, sekolahan punya hak, orang tua juga punya hak. Ya. Kalau dalam penilaian antum ada hal-hal yang tidak sesuai, misalnya dengan kehormatan seorang putri, misalnya wanita, maksud saya muslimah misalnya, ya, atau misalnya antum menyimpulkan bahwasannya kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat atau seni yang lain yang lebih bermanfaat, lebih pas untuk dia, maka antum lebih berhak terhadap putri antum, ya, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertama adalah antum ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya. Jadi saya tidak melihat kepada detail dari pertanyaan tersebut, tetapi antum intinya adalah orang yang paling berhak terhadap putri antum,
ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan bahwasanya seorang yang diberikan 2 anak wanita, 3 anak wanita, ya, anak-anak wanita, kemudian sabar di dalam tarbiyah mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan mereka itu adalah sitar penghalang dari azab neraka. Jadi intinya bahwasanya antum yang lebih mengerti dan antum yang lebih berhak, wallahu taala alam. Masya Allah, ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawabannya Ustaz ya. Jadi kita yang lebih mengerti bagaimana pengaruhnya buat anak kita, begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Ibu yang bertanya, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nafi itu ya. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Muhammad di Sukoharjo, Jawa Tengah, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi, izin bertanya Ustadz, sepengetahuan ana banyak muslimah perempuan usia remaja hingga usia dewasa yang mengidolakan artis Korea. Lagi ngetren nih Ustadz. Terus kemudian bahkan hingga menyimpan gambar atau foto-foto mereka begitu Ustadz. Yang tidak jarang mereka lebih merasa tersakiti bila foto tersebut disobek oleh orang tuanya atau siapapun daripada kitabullah dan kalam Allah Al-Quran kalau sama-sama disobek begitu. Dan apakah hal tersebut yang ingin ditanyakan, apakah hal tersebut sudah menjadikan artis sebagai tauhid? Itu pertanyaan Ustadz. Dan mempengaruhi tauhid mereka ya Ustadz. Bagaimana nasihat yang terbaik buat mereka ya Ustadz? Jazakallah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya. Kita tidak ragukan bahwa al-hubbu wal bughdhu adalah bagian terpenting dalam hal akidah. Ya. Cinta kepada Allah, ya, cinta karena Allah, ya, cinta dalam rangka cinta kepada Allah, ya, dan sebaliknya, ya, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah, ya, kemudian benci karena Allah, ya, benci pada perkara-perkara yang menyebabkan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini adalah termasuk dari bagian akidah yang terpenting. Demikian juga kita bisa katakan bahwa ini termasuk bagian dari al-wala wal bara. Ya. Oleh karenanya perlu kehati-hatian. Ya. Ya. Seorang yang mempunyai kesukaan kepada hal-hal tertentu dalam konteks ini adalah para muslimat, ya, yang suka kepada artis-artis, ya. Kita perlu hati-hati memang sebagai seorang muslim dan muslimah, meskipun itu ada sebabnya, ya, karena media yang begitu gencar, ya, karena ya lingkungan yang seperti itu, sehingga anak-anak, ya, di antara kaum muslimin, ya, mereka para muslimat, para remaja ikut-ikutan di dalam hal tersebut, ya. Jadi bukan berawal dari hal yang kosong, ya. Dan memang di dalam hal ini juga tidak mudah untuk kemudian mereka benar-benar dijauhkan dari perkara-perkara tersebut, ya. Cuma kita mengetahui bahwa ini memang tidak baik dan memprihatinkan, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan seseorang itu dengan orang yang dia sukai. Oleh karenanya al-wala wal bara ini adalah perkara yang sangat penting, ya. Sebelum membahas kembali masalah itu berkaitan dengan pertanyaan tersebut, memang saya berharap, ya, bahwa terutama mereka yang bergerak di bidang pendidikan, ya, juga berupaya untuk memberikan, ya, media-media mereka atau
hal yang bisa mereka lakukan untuk lebih menonjolkan ya saksiat atau pribadi-pribadi atau kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keislaman ya, berkaitan dengan para sahabat Nabi, para sahabiyat misalnya ya, tapi tentu dengan mungkin cara-cara yang bisa lebih masuk kepada mereka ya. Ini penting karena tidak didapatkannya perkara-perkara tersebut dekat dengan mereka atau kurangnya ya menampilkan keindahan yang ada di dalam keislaman, kepahlawanan keislaman ya. Kemudian tokoh-tokoh yang masya Allah kalau kita baca misalnya para sahabiat ya, demikian juga para sahabat ya, tentu akan memberikan inspirasi yang baik ya. Tidak dekatnya mereka dengan perkara-perkara seperti ini kemudian ya mengikuti tren kebanyakan orang, sementara kebanyakan orang itu ya kadang-kadang begitu ya, kita dapatkan jauh dari petunjuk ya. Nah, apakah ya kalau sampai kepada derajat-derajat tertentu ya seperti tadi yang dicontohkan ya bisa menjadi tauhid ya. Ya, tauhid itu sebenarnya berbeda-beda para ulama di dalam mendefinisikannya. Ya. Imam Malik misalnya mengatakan kullu ma'ubida min dunillah. Ya. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu adalah tauhid ya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan tentang ru'us at-tawaghit ya. Kepala-kepala para tauhid itu seperti tukang sihir ya. Seperti mereka yang rela diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka yang mengklaim mengetahui perkara-perkara yang gaib ya. Karena mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah ru'us at-tawaghit. Sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tauhid itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, yakni batasan-batasan dari Allah. Segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dinamakan dengan tauhid. Maka ada tauhid yang sifatnya itu dalam masalah tahlil dan tahrim ya, menghalalkan dan mengharamkan. Ada tauhid yang berkaitan dengan ibadah ya. Ada tauhid yang umum yang berkaitan dengan ketaatan ya. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya setiap yang ditaati ya, yang dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka mengikuti hawa nafsu, dalam rangka berpaling dari kebenaran, itu bisa dinamakan dengan tauhid ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa tauhid yang menyeret kepada kesyirikan atau seorang beribadah kepada tauhid ya, artinya bahwa dia sampai taat dalam ibadah, taat misalnya dalam tahlil dan tahrim ya, taat di dalam penyembahan ya, itu adalah menyeret kepada kesyirikan ya. Jadi ada pengertian yang umum ya, tapi tauhid jika maksudnya adalah sampai kepada perkara-perkara syirik ya, apabila sampai kepada penyembahan, ketaatan di dalam hukum ya, tahlil dan tahrim misalnya ya, maka itu adalah tauhid yang kita diminta untuk meninggalkannya, mengingkarinya. Faman yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, atau apa disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, beriman kepada Allah wa yakfur bitaghut, dan kufur terhadap taghut. Artinya orang yang benar keimanannya adalah menjauhi penyembahan terhadap taghut ya.
hal-hal yang mungkin dilakukan oleh sebagian muslimat ya tidak sampai kepada perkara-perkara tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan putra-putri kita dari perkara-perkara yang membahayakan akidah mereka, yang membahayakan wala dan bara, dan semoga dibimbing untuk ke jalan yang lebih lurus dan jalan yang memberikan keamanan dan ketentraman untuk hati mereka. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Ini cukup berbahaya juga Ustaz ya, pengaruh-pengaruh dari luar itu jika tidak difilter dari awal ya. Dari awal saatnya difilter ya, di betul-betul orang tua memperhatikan perkembangan anaknya terhadap apa yang disukainya, begitu ya Ustaz ya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah barakallahu fikum atas nasihatnya, dan yang bertanya tadi semoga bisa paham ya. Seperti itu bahayanya jika kita tidak memperhatikan apa yang disukai oleh anak. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Ibu Tri Nur Ridayati di Jakarta Timur. Begini Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Ustadz, Ana mau tanya perihal pakaian wanita ya Ustadz. Benarkah pakaian wanita harus berbentuk gamis, dalam kurung tidak boleh rok? Ahwan, alhamdulillah Ana seorang guru, tapi di sekolah Ana masih ada atasannya, masih memakai atasannya baju garis miring kaos, dan bawahannya Ana pakai rok. Nah, insya Allah tidak membentuk aurat. Apakah pakaian seperti ini masih diperbolehkan ya Ustadz jika tidak memakai pakaian yang tidak bentuk gamis? Barakallahu fikum ya Ustadz, mohon jawabannya. alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, yang perlu kita sadari bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan pakaian muslimah kecuali untuk menjaga kehormatannya. Ya. Agar itu menjadi identitas seorang muslimah yang dikenal oleh siapapun sehingga lebih dihormati. Ya. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, ya memang ya di banyak tempat termasuk di daerah sekitar kita ya belum banyak yang memahami akan kewajiban-kewajiban ini ya, dan ini sangat memprihatinkan ya. Alhamdulillah kalau seorang muslimah sudah ya berjilbab ya, betapa banyak seorang muslimah yang ya masih membuka auratnya ya. Betapa banyak seorang muslimah yang bahkan sembarangan terhadap auratnya ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas memerintahkan agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ya. Adapun orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran kemudian mereka memakai jilbab ya, maka ini adalah nikmat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menambah yang lebih syar'i ya. Karena kita tahu bahwasanya seluruh pakaian yang membentuk tubuh khususnya untuk di luar rumah bagi seorang wanita ya, maka itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan pakaian yang menutup aurat mereka ya, baik itu berupa jilbab dan gamis ya, atau pakaian-pakaian yang sejenis ya, dan umumnya tidak akan bisa menutup dengan baik kecuali memang berbentuk gamis ya. Memang sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang tidak berbentuk gamis atau rok ya, itu ada yang berbentuk semacam celana ya, dan itu berbeda dengan celana laki-laki. Sebagian ulama menyebutkan tentang hal itu ya, tapi wallahu taala alam ya,
apabila itu dipakai di luar rumah dan ukurannya adalah masih membentuk atau tidak membentuk, ya. Jadi memang berbeda, tidak sama, ya. Akan tetapi kembali kepada syarat-syarat yang umum, misalnya bahwa itu menutup auratnya, kemudian tidak tipis atau tidak transparan, ya. Tidak menarik perhatian, ya. Kemudian tidak membentuk tubuh. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya nasihat dari antum. Selama masih memenuhi kaidah ya Ustaz ya, tidak tipis, tidak terawang, tidak membentuk badan. Barakallahu fikum Ustaz ya, masih dibolehkan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Kemudian pertanyaan dari Ria Rismawati Ustaz di Banten baru masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Ayah saya sudah meninggal Ustaz, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saat saya usia 24 tahun, sedangkan beliau meninggal di usia 70 tahun. Seingat saya, selama beliau hidup, sejak saya duduk di bangku sekolah dari SMP sampai sekarang usia saya 24 tahun ini, ayah saya tidak pernah melakukan sholat wajib ya Ustadz, dan puasa. Terus kemudian pertanyaan saya, apakah saya masih boleh mendoakan ayah saya? Barakallahu fikum. Sudah meninggal ya. Iya. Apakah masih boleh mendoakan? Ya, insya Allah semoga diberikan kesempatan untuk ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Abu Kois di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Kami mendirikan sekolah. Alhamdulillah sudah mulai berkembang. Dan sekolah kami masih dalam proses pembangunan namun bertahap. Karena dana pembangunan bersumber dari SPP siswa dan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Kemudian pertanyaannya, apakah kami wajib mengeluarkan zakatnya ya Ustadz? Karena sekolah kami masih belum selesai pembangunannya, baik untuk kelas, kantor, dan lain-lain. Begitu Ustadz, jazakallahu khairan. Iya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, sekolah-sekolah di tempat kita tidak akan mendapatkan izin kecuali di bawah payung hukum, ya, seperti yayasan, ya. Namun hakikatnya yayasan-yayasan yang ada di tempat kita, wallahu taala a'lam, itu berbeda-beda, ya. Tidak meskipun ada undang-undang tentang yayasan, tetapi ada yang murni wakaf, ya. Ada yang tidak murni wakaf, ya, bahkan bercampur, ya. Ada yang sebenarnya adalah kepemilikan pribadi, ya, atau dimiliki oleh seseorang, ya. Jika harta benda kaitannya dengan uang dan sebagainya yang dimiliki itu sebenarnya tidak ada yang memiliki seorang pun, karena semuanya adalah harta wakaf, ya. Semuanya adalah untuk kebaikan dalam arti sedekah, wakaf dan sejenisnya, ya. Maka pada kasus tersebut tidak dikeluarkan zakat, wallahu taala alam, ya. Adapun jika harta-harta atau kepemilikan tersebut, ya, kaitannya ada yang barang dagangan, ya, tentu masuk zakat perdagangan, atau harta tersebut dimiliki oleh seseorang, ya. Maka sama seperti kepemilikan seseorang terhadap emas atau perak, ya. Emas apabila mencapai 85 gram, ya, atau 20 dinar, ya, atau perak apabila mencapai 200 dirham atau setara dengan kurang lebih 595, ya.
maka terkena hukum zakat di mana berlaku di situ haul dan nisab. Ya. Haul adalah batasan waktu, yaitu 1 tahun, ya, sejak dimilikinya, kemudian dikeluarkan zakat pada genap 1 tahun komariah, dan nisab adalah batasan kepemilikan. Apabila mencapai batas tersebut, maka menjadi harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi intinya adalah apakah wakaf murni semuanya tidak dimiliki oleh seseorang ataupun ada kepemilikan, ya, atau bercampur sehingga dia perlu pisahkan, wallahu taala alam. Seperti itu Ustaz ya, nasihat dari antum. Begitu bagi yang bertanya, semoga dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Nafi. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari jauh nih Ustaz, dari Bali, Kabupaten Jembrana, Indonesia, di Ibu Handayani, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nafi, izin bertanya Ustaz, apa yang harus ana lakukan dengan perbedaan faham dengan suami dan keluarga besar kami? Yang saya sering mengikuti kajian-kajian sunnah melalui TV-TV dan sosmed begitu. Sedangkan suami kurang begitu setuju. Anak-anak kami ada 2 orang wanita, kami pondokkan di pondok salah satu organisasi Islam. Terus kadang saya juga bingung ya Ustadz dalam mengamalkan sunnah, tapi kadang juga sedih karena berlainan juga dengan faham anak-anak kami dan keluarga besar kami. Pertanyaannya, bagaimana saya harus bersikap dengan keadaan seperti ini ya Ustadz? Untuk mengikuti, ingin sekali saya bisa tenang mengikuti manhaj ini dan ingin sekali suami dan anak-anak juga ikut bersama saya. Barakallahu fikum Ustadz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Intinya Mas Foki, yang pertama adalah muamalah hasanah, ya. Yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga tetap istiqomah di dalam belajar dan juga berdakwah. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Yang pertama bahwa nikmat Islam, ya, harus menjadikan kita lebih baik akhlaknya, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu, ya. Yang paling baik di antara kalian di masa jahiliyah, ya. Dia memang baik, ditaruh di mana saja sesungguhnya baik. Kemudian dia mengenal Islam, ya. Maka Islam itu tidak menambah baginya kecuali bertambah baik, ya. Ini yang dikandung di dalam hadis tersebut, ya. Dan karenanya Islam tidak menambah seseorang kecuali bertambah baik. Kalau dahulu dia baik terhadap keluarganya, baik kepada orang tuanya, baik kepada suaminya, ya, baik kepada tetangganya, maka Islam akan menambah kebaikan itu semuanya. Amin. Demikian pula dengan sunnah, ya, dengan manhaj salafus saleh, ya. Maka manhaj salafus saleh dan sunnah ini tidak akan menambah keislaman seseorang kecuali bertambah baik di dalam bermuamalah, khususnya muamalah keluarga, ya. Seorang istri kepada suaminya, ya. Jika dia alhamdulillah sudah belajar akidah, ya, sudah belajar perkara-perkara yang lain di dalam manhaj ini, hendaklah dia juga belajar hak-hak suami, ya, yang menjadi kewajibannya, ya, sehingga dia faham benar, ya, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang istri, ya, dan bagaimana kasih sayangnya kepada suami juga akan bertambah. Termasuk adalah berharap agar suami juga mengikuti sunnah sebagaimana dirinya, dan itu insya Allah, ya, akan tercermin di dalam doa yang selalu dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
mungkin dia bisa melakukan usaha-usaha yang lain ya. Tetapi jangan lupakan untuk selalu mendoakan suami agar bisa merasakan nikmat keislaman di atas sunnah nabawiyah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila dia lakukan itu muamalah yang baik, muasyarah terhadap suami yang baik, dia juga selalu berdoa. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan buka, ya, akan buka. Dan dalam rangka itu tetaplah untuk selalu menambah ilmu syar'i dan juga mencoba ya, sering ngobrol dengan suaminya meskipun tidak harus selalu dengan bentuk konfrontasi ya, karena kadang-kadang ya apa yang kita niatkan baik apabila salah disampaikan dianggapnya adalah sesuatu yang kemudian tidak baik karena kita yang keliru di dalam menyampaikannya. Dan khususnya suami adalah kepala keluarga, biasanya dia merasa bahwasanya dia yang memutuskan dan seterusnya. Oleh karenanya seorang istri harus berhati-hati di dalam hal ini. Wallahu taala alam. Barakallahu Ustaz. Jadi kita memberikan contoh bagi lingkungan sekitar yang terdekat, terutama keluarga, bagi Ustaz agar menjadi membawa sifat yang baik yang dicontohkan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum Ustaz. Atas nasihat antum bagi kita semua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini masih ada waktu. Ada satu pertanyaan ini dari hamba Allah di Sumatera Barat, Kota Padang, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Assalamualaikum. Ingin bertanya, saya merasa sangat kesal Ustadz terhadap suami dan anak-anak. Bagaimana caranya bila dibangunkan untuk sholat subuh? Susah sekali Ustadz. Nah, sering sholat subuh dilakukan udah sekitar jam 6 lewat begitu. Dan bagaimana ya Carot? Apakah saya harus membiarkan mereka sampai sebangunnya atau bagaimana? Apakah saya harus agak memaksa untuk membangunkannya? Barakallahu fikum Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara mendidiknya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah ya, dalam hal tersebut. Ya. Nah ini memang seharusnya kepala keluarga yang ini terbalik. Ya, yang memberikan anjuran, motivasi, kemudian kontrol ya, dan seterusnya ya, dalam masalah sholat ini. Ya. Tapi ayat ini adalah ayat yang juga artinya memerintahkan kepada keluarga, suami kepada istri dan istri kepada suami untuk saling mengingatkan masalah perkara sholat ini. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan di dalam athar ya. Rahimallahu imra'an ya. Aiqadha ahlahu ya. Fa in abad ya. Rasya alaiha al-ma'u kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang suami yang membangunkan istrinya untuk melakukan sholat malam ya. Kalau menolak maka dia percikkan air kepadanya dan sebaliknya dalam athar tersebut disebutkan. Artinya terjadi saling tanasuh ya. Saling mengingatkan untuk perkara yang paling besar di dalam masalah sholat ini ya. Dan memang perlu sabar ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wastabir ya. Wastabir 'alaiha ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya ya banyak orang merasa ya, meskipun sudah diperingan ya,
5 waktu pada waktu-waktu yang tertentu, ya tetap merasa berat dan syaitan tidak akan berhenti. Ya. Khusus berkaitan dengan ayat tersebut atau berkaitan dengan kejadian tersebut, bahwa Rasulullah SAW ya pernah menyebutkan di dalam hadisnya, ya, ini seorang yang apabila dikumandangkan azan, dia mendengar azan akan tapi dia tidur, maka bala syaitanu ala udhunaihi, ya, syaitan itu pipis ya di dua telinganya, ya. Jadi memang berat, khususnya waktu sholat subuh, ya. Termasuk sholat-sholat yang berat bagi orang-orang yang ada nifaq adalah sholat subuh dan juga sholat asar, ya. Oleh karenanya perlu kesabaran yang berlebih, ya. Terus menerus jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan yang seperti itu, ya. Dan kita bisa mungkin mengkondisikan, wallahu taala alam, ya, apa yang disukai, ya, mungkin suami ketika bangun tidur, misalnya apakah air hangat misalnya, ya, atau minuman misalnya, ya, atau apa saja, ya. Karena para ulama menyebutkan bahwa dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu termasuk kita diminta untuk menyediakan perkara-perkara yang membantu, ya. Dan perkara yang membantu itu tidak hanya alarm, ya, tidak hanya jam yang digunakan untuk membangunkan, mungkin suasana yang nyaman buat dia untuk bisa bangun di pagi hari, ya. Jadi intinya adalah yang pertama adalah sabar terus melakukannya, ya. Yang kedua, coba lakukan beberapa variasi, ya, untuk kemudian bisa membangunkan suami pada waktu-waktu yang yang sudah seharusnya dia bangun. Wallahu taala. Kalau film seperti itu, Ustaz. Jadi istri harus pandai-pandai ya, Ustaz, ya. Bagaimana cara membangunkan suami, ya, biar nggak dimarahin. Mungkin dibangunkan dengan air kopi mungkin, Ustaz, ya, kalau suka kopi gitu, Ustaz, ya. Ya, tapi jangan disiramin. Oh iya, panas dong, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah. Dengan jawaban antum kepada ibu yang bertanya bagaimana cara membangunkan sholat subuh bagi suami dan anak-anaknya, telah mentuntaskan pertemuan kita di sore hari ini. Barakallahu fikum, Ustaz. Waktu yang antum luangkan bagi kita semua di sini semoga bermanfaat dan berkah, dan semoga Allah jaga ilmu yang ada pada antum, memberkahi ilmu yang ada antum. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga pekan depan juga bersedia kami ganggu lagi. Begitu, Ustaz, ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah kita tutup acaranya hari ini? Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, pemirsa Fatwa TV, sudah selesai acara kita di sore hari ini, Tarbiyah Islamiyah. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di hari yang sama, jam yang sama, dengan ustadz yang sama, insyaallah. Barakallahu fikum. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.